Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar Ngopi di IGI Kota Bogor episode ke-12. Ngobrol pendidikan inspiratif, tema penilaian kinerja guru. Selamat menikmati. Baik, saya akan ada. Ya, baik. Bapak Ibu join dulu ke sana, kemudian nanti saya akan sampaikan kodenya ya Bapak Ibu. Iya Bu, share screen aja quizisnya. Oke, quizisnya saya share screen. Oke. Baik, ini Bapak Ibu enter code-nya 138140. Silahkan yang berkenan. Wah, ini sudah ada 3 masuk nih, Ibu Denisa, Pak Masri atau Bu Masri? Pak Hairudin. Ya, terima kasih. Cukup. Baik, sudah 5, 6, 8, alhamdulillah, 10, 11, tadi ada berapa partisipan, cukup banyak, 65 ya. 1381 40. Jadi gak apa-apa ya, malam minggunya kita main sedikit sebagai pemanasan saja barangkali. Iya, 20. Bu Dede juga ikutan ini. Siap, Pak. Bu Meti nanti kalau ada yang terbaik boleh diberikan sesuatu ya Bu Met. Oh, siap Bu. Ya Bu Isti. Ya, insya Allah nanti ada tumbler dari ini Bu. Tumbler IGI Kota ya. Bogor. Tumbler Nanti IGI. ya. Oh, sudah punya juga. Tolong alamatnya jangan lupa nanti disampaikan di chat. Siapapun yang pertama ya Bu ya. Iya. Wah, Bu Met banyak sekali nih, 27, 28. Yeay. Siap. Baik. Sampai 30 aja barangkali ya. Atau cukup nih, seperti belum tambah lagi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik, sudah. Baik, next question Bapak Ibu. Iya. Ada 10 Bapak Ibu pertanyaan. Tujuh, 28, ya. Baik, selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya.
Siap. Selanjutnya, next question. Wah, Bu Mayang. Terima kasih yang baru bergabung. Iya, baik. Leaderboardnya siapa nih? Wah, kembali Bu Mayang. Next question. Lima 32. Siap. 37, 32. Iya, habis waktunya. Selanjutnya langsung saja ya. Next question. Sudah berapa ini soal? Ya, time's up. Iya. Baik. Wah, Bu Dede hebat, Bu. Selanjutnya. Naik ke atas Bu Ya, Dede Bu. langsung. Langsung ke Anas, Bu Dede. Iya, habis waktunya. Sekarang siapa pemimpin? Wah, kembali Bu Dede. Siap. Selanjutnya Bapak Ibu, berapa lagi ini ya? 1. Go. Iya. Langsung ya Bapak Ibu. Baik. Bu Dede masih bertahan. Oh, masih ada satu lagi setelah ini. Ya. Siapa memimpin sekarang? Tetap Bu Dede. Oh, Mbak Rika. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu.
Dan baik, pertanyaan terakhir. Posisi oleh Ibu Rika. Ibu Rika. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Rika. Baik, saya stop share. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu. Mari saya share screen. Kayaknya ya. Baik, terima kasih partisipasinya untuk pemanasan. Barangkali Bapak Ibu baik sebagai penilai, asesor maupun sebagai asesi pernah akrab dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan menjadi penyegaran ya. Sebelum kita mulai sharing tentang PKG yang kami lakukan di sekolah. Jadi seperti Pak John Dewey, pendidik dan filosofi menyatakan bahwa we don't learn from experience, we learn from reflecting on experience. Tentunya. Ya Bapak Ibu, izinkan saya malam ini berbagi atau sharing dengan kegiatan-kegiatan PKG yang sudah kami laksanakan di Semakbu. Jadi ada 4 agenda yang akan kita diskusikan hari ini terkait dengan definisi dari refresh saja tentang PKG ini sendiri, dasar hukumnya apa, untuk apa, fungsi dan tujuan PKG dilaksanakan, bagaimana pengelolaan PKG di sekolah kami, dan perubahan-perubahan apa yang kita lakukan. Pada dasarnya hanya menyesuaikan saja dengan kondisi pandemik sejak bulan Maret kemarin. Ibu, baik, ya. Sepertinya Ibu Haji Ani sudah bergabung dengan kita. Baik. Selamat datang Ibu Haji Ani. Oh iya, siap. Saya stop share dulu ya, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Mangga Bu Isti. Oke, selamat malam, selamat datang Bu Haji Arni. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini tadi kita sudah mulai terlebih dahulu sambil jalan. Maka karena Ibu sudah hadir, bolehlah Ibu berkenan untuk memberikan sambutan, arahan gitu untuk kegiatan ngopi kita malam hari ini. Malam minggu, malam panjang. Gitu ya. Jadi dapat semua ini untuk mendapatkan ilmu. Monggo Bu Arni sehari ini kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam-malam ngopi. Iya, Bu. Ya. Izin Bu ngopi, Bu. Sehat walafiat, semoga juga yang wafat segera bertemu kembali dengan keluarga. Salat serta salam senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, permohonan Pak Kepala Dinas, Pak Fahrudin, tentunya beliau juga ada agenda yang sama, sehingga mewakilkan kepada saya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi dari khidmatnya jalannya ini webinar yang keren ini ya. Nah tadi saya juga sudah masuk, sudah lihat-lihat sedikit ya. Terima kasih pada Sigi Kota Bogor yang sudah melaksanakan ini sudah 12 kali ya. Sudah 12 kali. Nah, ini baik sekali. Ini temanya juga luar biasa. Kemudian sekalian juga ada beberapa narasumber dan juga Bapak dan Ibu selaku peserta webinar ini.
ada beberapa hal mungkin yang menjadi sebuah kebijakan di Dinas Pendidikan yang ingin saya share kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, PTM. Tatap muka kita di Januari, alhamdulillah ditunda. Berarti memang BDR PJJ-nya harus betul-betul kita perbaiki. Keselamatan dan kesehatan itu adalah yang utama. Dan kita sudah melaksanakan BDR PJJ sesuai dengan Mendikbud nomor 4 ya, tahun 2020. Memang kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Pastinya untuk level SMA, SMK itu nggak masalah. Tetapi untuk level SD, jenjang SD dan SMP itu lumayan banyak beberapa kendala. Tidak mengapa kita lakukan dengan melihat dukungan orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan daya dukung orang tua di rumah. Kita sudah paham. Jadi sebelum kita membahas kepenilaian kinerja, pastinya sekolah harus bisa menentukan dulu. Karena yang kita nilai, ini keren judulnya, karena ini memang merupakan PR besar bagi kita, Dinas Pendidikan juga, bagaimana kepala sekolah bisa menilai kinerja guru bila yang dipergunakan hanya WhatsApp, hanya Google Classroom, hanya yang satu arah saja komunikasinya. Sedangkan salah satu syarat penilaian kinerja kelas itu adalah pedagogik. Betul-betul kita ingin melihat interaksi. Jadi memang ini menurut saya topiknya sangat bagus. Mudah-mudahan jadi bisa memberikan pencerahan kepada kita, banyak juga yang bisa saling sharing kepada semua. Alangkah lebih baiknya juga, ini banyak yang hadir adalah kepala sekolah, karena yang akan mulai adalah guru. Saya berharap juga banyak kepala sekolah, karena kepala sekolah harus menilai kinerja guru, khususnya untuk yang SD dan SMP. Kalau SMA sepertinya sudah lebih dewasa anaknya ya. Bagaimana bisa melakukan pembelajaran secara daring. Daring itu yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa interaktif seperti menggunakan ruang guru, menggunakan Jeru Edu, menggunakan ruang kelas, banyak platform yang bisa dipergunakan. Tetapi ada juga yang hanya menggunakan Google Classroom, hanya searah saja dan sejenisnya. Jadi hanya tugas, tugas, dan tugas. Ya, jadi tidak ada interaksinya. Yang ideal adalah yang interaksi guru dan siswa. Memang seolah-olah memang belajar. Ada papan tulis virtual, ada tanya jawab berlangsung. Walaupun mungkin nanti kurikulum akan melakukan penjadwalan dengan berbagai kondisi sekolah yang berbeda. Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ada yang full dari interaktif, ada yang juga dibagi menjadi beberapa persen sesuai dengan kemampuan sekolah, ya, dan juga kemampuan orang tua. Jadi ini tantangan yang luar biasa. Bagaimana seorang kepala sekolah harus menilai kinerja guru dengan berbagai layanan guru kepada siswa. Ya, jadi sekali lagi applause, ini juga yang saya tunggu. Ini best practice-nya bagaimana nih bisa diterapkan, karena setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu pasti akan menjadi berbeda kebijakannya. Karena target sasarannya juga adalah berbeda. Kita tahu di SM Mendikbud nomor 4, di SM Mendikbud nomor 4 ya, bahwa penilaian kinerja,
Permendikbud nomor 16 tahun 2009 bahwa penilaian itu mulai dari membuat RPP, melaksanakan dan juga menilai. Apalagi kita tahu SMendikbud yang terbaru nomor 1 2001 sama seperti yang tahun lalu menghilangkan UN dan menyerahkan semuanya ke ujian sekolah. Pastinya ini semua kepala sekolah beserta guru harus membuat KTSP yang memuat mulai dari rancangan pembelajaran berupa RPP, pelaksanaannya dengan berbagai jenis layanan, daring, luring, dan sampai ke penilaiannya. Yang harus ada penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan mungkin nanti sampai ke kelulusan. Ini sekali lagi PR yang sangat besar bagi kita semua, bagaimana semua terlayani. Dengan kita tidak boleh membedakan. Anak yang bisa belajar menggunakan laptop dan anak yang tidak punya laptop, bahkan HP pun tidak. Kita tidak boleh membedakan itu. Jadi kita harus layani semuanya dan kita juga harus adil. Adil sampai ke penilaian. Jadi terima kasih. Ini saya juga nggak akan live, akan menunggu. Mungkin ada diskusi dan lain sebagainya. Ingin melihat best practice. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita semuanya. Penilaian kinerja guru dan pengelolaannya di masa pandemik ini betul-betul harus kita tuntaskan karena saya melihat di lapangan banyak kepala sekolah pun agak kesulitan untuk melihat proses pembelajaran karena mereka menggunakan berbagai platform. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah memiliki platform sendiri yang bisa diakses oleh kepala sekolah sehingga kepala sekolah pun bisa berjumpa dengan anak-anak, bisa melihat proses pembelajaran secara daring ataupun luring. Dan luring juga bagaimana kompetensi guru untuk membuat modul. Walaupun Kota Bogor ini ada di pinggirnya pagernya Presiden, tapi tetap saja masih kita temukan kendala-kendala di lapangan yang untuk mendukung pembelajaran. Jadi selamat melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita banyak catatan-catatan yang menginspirasi, yang memberikan semangat kita dengan diskusi ini. Terima kasih, selamat berkegiatan. Sekali lagi salam dari Pak Kadis, mudah-mudahan nanti di ngopi yang ke-13 beliau bisa hadir bersama-sama dengan kegiatan itu yang berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian, izinkan saya mengikuti kegiatan. Ingin melihat pastinya dan saya pun harus melaporkan kepada beliau. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Arni atas arahannya. Jadi memang ini semoga bermanfaat buat para kepala sekolah yang hadir di sini karena yang akan menilai dan kami guru-guru di sini juga tahu apa sih yang diinginkan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik pada akhirnya berikan nilai yang maksimal. Saya kembalikan lagi kepada narasumber kita malam hari ini, Ibu Dwika. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Isni. Kembali saya share ya Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Arni, terima kasih atas arahannya. Baik. Ya, baik saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sebagai refreshing saja bahwa kinerja guru ini dibingkai dalam lingkup tugas dan tanggung jawab guru, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru seperti tertulis di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1.
PKG ini sendiri adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru yang tadi disampaikan di depan dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya seperti tertuang di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Mekanisme pengembangan keprofesian itu sendiri untuk menghasilkan guru yang profesional tentunya itu meliputi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah UKG. UKG ini adalah wadah untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi pedagogi maupun profesional dari seorang guru yang kemudian dilakukan juga PKG untuk mengidentifikasi area-area pengetahuan atau kompetensi yang perlu ditingkatkan sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutannya yang diwadahi nanti dengan bentuk perencanaan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan guru. Nah, ini kembali yang seperti sudah saya sampaikan bahwa untuk membina guru menjadi guru yang profesional dalam artian memiliki sertifikat pendidik, unjuk kinerjanya seperti itu ya Bapak Ibu, perlu diuji untuk mengetahui kemampuan bidang ilmu dan pedagogi yang dimiliki, kemudian juga dilakukan penilaian kinerja guru terhadap tugas utama yang dilaksanakan melalui observasi, pengamatan kelas, dan pemantauan. Dan observasi ini, seperti yang sudah kita ketahui, dilaksanakan dalam 1 tahun pemantauan sepanjang tahun, jadi tahun anggaran, gitu ya, bukan tahun pelajaran. Selanjutnya, dari hasil ini bisa ditindaklanjuti dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai upaya pembaruan secara sadar terhadap pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang perjalanan keguruannya gitu ya, dan dilaksanakan bisa berbagai cara, bisa melalui pengembangan diri, mengikuti diklat-diklat, seminar-seminar, atau juga melalui kegiatan-kegiatan penulisan karya ilmiah ataupun penulisan ilmiah ya Bapak Ibu, untuk PKB-nya. Nah, mengapa PKG ini harus dilaksanakan? Ini adalah sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi, dan untuk guru ASN barangkali ya ini lebih adalah untuk pemenuhan angka kredit dalam kenaikan pangkat dan jabatannya. Jadi dari PKG ini nanti Bapak Ibu guru senior atau kepala sekolah dapat menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensinya, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial maupun profesionalnya, untuk menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, kemudian juga untuk menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kreditnya. Nanti ditentukan nilainya berdasarkan golongan ruangnya. Kemudian juga dapat menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan profesinya sebagai guru pembelajar. Secara garis besar ada 4 tahap di dalam pengelolaan PKG ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sekolah kami saya sendiri sudah mengikuti BIMTEK untuk penilaian PKG yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru. Nah, ada beberapa orang guru di sekolah kami yang kemudian
melakukan pembinaan atau kami sebut ada kegiatan sharing knowledge ya untuk guru-guru dengan pangkat golongan ruang minimal 4A untuk sama-sama memahami pedoman PK guru, kemudian instrumen-instrumen yang ada dan bagaimana cara penilaiannya. Selanjutnya tahap kedua adalah pengumpulan fakta yang dilakukan baik dengan observasi, pengamatan maupun dengan pemantauan. Dan kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan antara kami menyebutnya asesi dan asesor bertemu bersama untuk bersepakat tentang pengamatan itu kapan. Kemudian kalau untuk pemantauan mungkin selama kegiatan setahun ini, dan untuk kegiatan observasi itu biasanya pada saat sebelum pandemi asesor tidak akan memberitahu kepada asesinya, tetapi karena kondisi pandemi ini ada kelas-kelas yang virtual yang harus terjadwal karena penggunaan platform Zoom-nya itu juga harus bergantian. Nah ini memang agak untuk yang kondisi sekarang harus disepakati antara asesi dan asesornya. Selanjutnya asesor PKG ini akan melakukan pencatatan hasil di dalam catatan fakta yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian skor 0, 1, 2, 3 pada tiap indikator kinerja komponen dari penilaian, dan nanti akan diperoleh nilai PK guru terhadap 14 indikator 14 kompetensi guru yang disetujui antara penilai dan yang dinilai untuk kemudian disahkan oleh kepala sekolah dan dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja guru. Penilaian SKP maksud saya. Bapak Ibu, untuk di sekolah kami sendiri, karena kurang lebih ada 80, hampir 90 guru, maka saya kira kepala sekolah akan kesulitan untuk bisa menilai semua, maka kami mendelegasikan dengan menunjuk seorang koordinator PKG dan PKB yang kemudian kita memilih ya beberapa guru senior karena persyaratan untuk penilai adalah minimal memiliki pangkat golongan ruang yang sama dengan yang dinilai. Jadi kami membatasi untuk guru-guru dengan golongan 4A kita latih beberapa hari oleh asesor-asesor yang sudah memiliki sertifikat atau sudah pernah mengikuti pelatihan atau BIMTEK PKG yang dilaksanakan oleh institusi kami di bawah Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, koordinator PKG ini akan membuat program pelaksanaan PKG diawali dengan rapat-rapat awal dulu. Jadi setiap satu orang guru ini paling banyak mungkin 5 orang asesi selama 1 tahun untuk dinilai. Selanjutnya program ini dilaksanakan, diserahkan kepada masing-masing asesor. Untuk pelaksanaan PKG sendiri, jadi yang pelaksanaan PKG ini kalau dikembalikan kepada acuannya itu ada 2, PK guru formatif dan PK guru sumatif. Dan untuk yang sebenarnya kalau untuk formatif itu hanya untuk tahun pertama atau untuk guru baru atau guru yang mutasi. Jadi fungsinya memang untuk yang pertama dan umumnya kita lakukan di awal-awal tahun. Ya. Selanjutnya ada PK sumatif. Nah, PK sumatif
PK sumatif itu disarankan dilakukan 8 minggu sebelum akhir tahun anggaran di sini ya. Berarti tahun 2020 kemarin. Jadi bukan tahun pelajaran. Sehingga hasilnya itu di bulan Desember itu bisa dipergunakan sebagai dasar penilaian capaian SKP dari guru tersebut yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi masing-masing asesor akan menyerahkan laporan PKG-nya kepada kepala sekolah. Ini penilaian formatifnya. Kemudian dari hasil penilaian guru itu, jika ada yang memiliki nilai di bawah standar berdasarkan hasil penilaian profil, kinerja, evaluasi mandiri bagi guru dan PK-nya di bawah standar, maka kami akan menyusun rencana PKB untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Sedangkan untuk yang sudah memiliki PK di atas standar, akan kami dorong untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku keprofesiannya. Dan penilaian sumatif tadi yang seperti saya sampaikan, ini dilakukan pada semester akhir tahun anggaran ya. Jadi ini nanti ditetapkan guna menghitung angka kredit yang dicapai pada tahun tersebut. Misalnya PK gurunya itu baik, maka kalau baik berarti misalnya contohnya kalau untuk ASN golongan 3A gitu, fungsional guru, nilai yang harus dicapai adalah 10, sekian, saya lupa, 10,5 gitu. Nah, kalau punya nilai amat baik, maka nilainya adalah 125% dari nilai PK guru tersebut. Jadi mungkin yang bersangkutan bisa memperoleh nilai angka kredit untuk proses atau tugas utama pembelajarannya bisa di angka 11, sekian, seperti itu. Dan untuk pelaksanaan PKG tadi di sekolah kami, jadi ada sebelum kita mulai, kita ada rapat asesor namanya di bawah koordinasi koordinator PKG dalam hal membahas penjadwalan daftar asesi yang menjadi tanggung jawabnya dan tahapan-tahapan yang harus didahului. Kemudian ada pertemuan antara asesor asesi, selanjutnya pemantauan. Nah, ini yang seperti Bu Arni katakan, bagaimana kepala sekolah juga ikut atau turut memantau. Kami menggunakan aplikasi Google Classroom di mana setiap guru diwajibkan menginvite kepala sekolah. Kemudian juga kalau untuk pembelajaran teori juga harus menginvite wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan untuk pembelajaran praktik, produktif praktik yang pastinya sulit dilakukan dengan kondisi sekarang, kondisi offline, itu diwajibkan mengundang koordinator dari laboratorium. Selanjutnya masing-masing asesor akan melakukan observasi. Oh iya, selain diwajibkan menginvite kepala sekolah, para guru juga harus menginvite asesornya ke dalam kelasnya, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas itu bisa dilihat juga oleh asesornya untuk kegiatan observasi. Nah, untuk penilaiannya seperti tadi dilakukan pasti ya mungkin sebaiknya di sekitar November lah, di sekitar November sebelum ada ujian-ujian, kurang ya idealnya memang 8 minggu. Jadi di pertengahan Desember itu sudah ada nilai yang bisa diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti.
Jadi dilihat dari timeline-nya seperti ini Bapak Ibu. Kita awali di Januari dengan membentuk tim, penerbitan SK asesor oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan rapat-rapat, dan penilaian formatif ini dilakukan bagi guru-guru dalam untuk tahun lalu ada guru-guru dengan yang baru masuk gitu ya. Jadi guru induksi, guru yang dalam tahapan induksi atau guru baru, guru fungsional guru baru. Kemudian ini ada tahap selanjutnya, pengamatan dan penilaian sampai pelaporan di bulan Desember. Nah, sementara untuk komponen yang disiapkan ini adalah ada catatan fakta, ya. Namanya catatan berarti harus benar-benar ditulis tangan nanti. Ada lembar observasi, ada instrumen penilaian yang sudah kita buat dalam aplikasi Excel-nya sebenarnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Dokumen-dokumen yang diperiksa bisa berupa administrasi pembelajarannya, kemudian ada evadir yang harus diisi, dan di akhirnya ada rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan dari masing-masing guru. Dan untuk catatan fakta ini dari kompetensi 4 kompetensi guru, pedagogi, kepribadian, sosial maupun profesional itu tidak semua unsur-unsurnya itu harus dilakukan pemantauan, hanya ada beberapa. Contohnya misalnya pada PK guru atau kompetensi PK guru untuk guru mata pelajaran atau guru kelas yang terdiri dari 14 unsur dari masing-masing komponen. Pedagogi itu ada 7, kepribadian ada 3, sosial 2, dan profesional 2. Yang memerlukan pemantauan misalnya adalah di kompetensi pedagogi bagaimana guru mengenal karakteristik peserta didik, itu perlu dinilai dengan melalui pengamatan maupun pemantauan. Dan semuanya dicatat Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan observasi, jadi tidak semua unsur kompetensi ini juga harus dengan pengamatan, ada yang juga hanya dengan pemantauan. Contohnya adalah salah satu unsur dari kompetensi sosial, komunikasi dengan sesama guru. Itu bisa kita lakukan tidak dengan pencatatan, tetapi dengan memantau saja. Untuk guru A, bagaimana komunikasinya dengan sesama guru, tenaga pendidikan, atau dengan siswa. Dan sebelum pandemi ini kita lakukan untuk observasi langsung di kelas. Nah, bagaimana selama pandemi ini? Nah, karena kami menggunakan platform Google Classroom tadi untuk pengamatan dilakukan dengan cara menginvite kepala sekolah maupun asesor ke dalam kelas. Sementara untuk kegiatan observasi kelasnya memang kami wajibkan atau asesor akan melihat ketika guru itu mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi dengan kelas virtual itu. Jika misalnya berhalangan, asesor ini keuntungannya asesi bisa merekam dulu kegiatan pembelajaran di kelasnya, sehingga nanti rekamannya bisa disampaikan kepada asesornya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh pemantauan yang kami lakukan ini adalah contohnya kelasnya komputer ya. Nah, ini di sini
dengan bisa masuk ke kelas sehingga kita bisa melihat, asesor dapat melihat aktivitas apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, seperti ini. Di kelas 10.1 Siskomdik ini, saya juga di-invite, artinya saya bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan oleh Bu Meti dan kawan-kawan di kelas Siskomdik ini. Dan untuk observasinya, ini adalah observasi yang dilakukan pada saat Zoom meeting atau pertemuan virtual. Dan asesor akan di-invite atau di-invite masuk ke dalam kelas classroom-nya sehingga dapat melihat aktivitas kelas. Ya, di sini asesi dan ini asesor berada pada classroom yang sama untuk mencatat seluruh aktivitas kelas yang dilakukan oleh guru yang dinilai. Nah, ini ketika sebelum pandemi terjadi, asesor dan asesi berada dalam kelas untuk observasi. Ya. Dan semua kegiatan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar itu dibandingkan juga dengan catatan administratif yang dimiliki oleh guru dan semuanya dicatat di dalam catatan fakta. Dan ini sudah kami siapkan semua seluruh dokumen-dokumen untuk PKG yang bisa diambil oleh masing-masing asesor di dalam grup. Di dalam grup sudah disiapkan, di-share juga drive-nya sehingga seluruh data bisa dikumpulkan di satu drive, begitu juga dengan hasilnya. Jadi sebagai kepala sekolah saya bisa melihat sejauh mana hasil sudah bisa saya ambil karena sudah di-sharekan di kelas di drive-nya. Nah, ini juga masih di kegiatan observasi kelas, di mana gurunya menggunakan video di dalam pembelajarannya. Nah, ini yang merupakan catatan fakta, Bapak Ibu. Baik sebelum pengamatan maupun selama pengamatan. Jadi yang terpenting di dalam kegiatan mencatat ini bahwa apa yang Bapak Ibu asesor tuangkan itu tidak boleh berupa asumsi atau persepsi atau hanya interpretasi atau justifikasi. Jadi harus mencatat apa yang memang terjadi di kelas. Dan ini penting juga untuk diberi nomor di dalam pencatatannya. Untuk nanti dituangkan di lembar instrumen penilaiannya. Baik, ini lumayan tulisannya alhamdulillahnya bagus ya, jadi bisa dibaca. Jadi ini setelah dan ada pemantauan juga. Sebelum, selama pengamatan dan catatan setelah pemantauan yang saya bisa bacakan sedikit di sini. Guru memiliki catatan kemajuan prestasi belajar. Guru melaksanakan program remedial dan seterusnya. Nah, sehingga ini akan memudahkan di dalam asesor, saya sebut asesor ya Bapak Ibu, memberikan penilaian karena kita melakukan penilaiannya itu berdasarkan bukti yang nyata. Jadi prinsip utama di dalam penilaian di sini adalah harus valid. Jadi memang ada buktinya Bapak Ibu, kemudian reliable. Jadi bukan interpretasi asesor dan praktisnya memang bisa sebenarnya dilaksanakan di mana saja. Seperti contohnya ini, di sini pengamatan yang ada diberi nomor di catatan fakta itu dipindahkan ke instrumen penilaian. Misalnya untuk mengenal karakteristik peserta didik.
pengamatan nomor berapa saja yang sesuai dengan kompetensi ini gitu. Sehingga ini akan memudahkan ketika memberikan penilaian di sini. Mengapa diberi angka 1? Mengapa diberi angka 2 ya? Seperti tadi pada pertanyaan, pada kuis yang saya sampaikan ya. Jadi jika ada bukti yang tidak terpenuhi, ada tapi tidak memenuhi hanya sebagian, diberi nilai 1, dan jika terpenuhi semuanya diberi nilai 2, sehingga akan bisa diperoleh langsung nanti untuk kompetensi pedagogik nomor 1, misalnya tadi mengenal karakteristik peserta didik, asesi memperoleh nilai 3 dan seterusnya. Dan ini kita sudah menggunakan, saya kira teman-teman juga sudah menggunakan, jadi ada aplikasinya, nanti bisa di-share juga atau sudah dimiliki barangkali. Sehingga di akhir nanti nilai PKG ini akan muncul sebagai nilai PKG di akhir, jadi format perhitungan akhirnya akan diperoleh. Misalnya tadi karena ini guru kelas, akan diperoleh nilai 50 untuk nilai total keseluruhan dari guru mata pelajaran atau guru kelas itu adalah 56 karena ada 14 indikator atau unsur dikali 4 nilai maksimalnya jadi 56. Diperoleh 50 maka memperoleh nilai 89 gitu. Jadi 89 ini masuk ke dalam kategori baik, sehingga ini sudah ada sistemnya juga. Kalau 89 itu berapa nilai yang harus ditaruh di sini, sehingga sesuai dengan angka kredit yang dicapai oleh guru bersangkutan, dalam hal ini 29,75 kalau tidak salah, ini untuk golongan 4A. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi dasar buat kepala sekolah memberikan penilaian terhadap capaian SKP-nya, terutama nilai di sininya. Sementara ini adalah nilai angka kredit pembelajaran atau angka kredit utama yang dicapai oleh guru tersebut. Jika misalnya bisa diperoleh di atas 90, ini nilainya akan menjadi sangat baik atau amat baik, sehingga ini akan tentunya lebih tinggi lagi. Jadi akumulasi angka kreditnya bisa lebih tinggi begitu. Dan ini contoh saja bahwa masing-masing asesor harus melaporkan kepada kepala sekolah dokumen PKG dari masing-masing asesi yang dinilai untuk ditandatangani oleh kepala sekolah maupun sebagai acuan untuk memberikan nilai SKP-nya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Isti, sementara. Ya. Terima kasih Bu Dwika, terima kasih Bapak Ibu, para kepala sekolah. Sekarang sudah mengetahui apa yang akan dinilai khususnya di masa pandemi. Memang enak karena begitu langsung masuk ke Google Classroom, langsung bisa dari A sampai Z-nya ketemu. Ya. Begitu juga para guru, mulai sekarang kita harus membuat Google Classroom kita menjadi jauh lebih menarik agar mendapatkan nilai yang bagus dan maksimal pastinya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini para kepala sekolah dan para guru hebat, kita sampai pada bagian yang kedua dari acara ini, yaitu tanya jawab. Mungkin untuk sementara saya akan membatasi hanya untuk 3 penanya terlebih dahulu. Jadi cuma ada 3 penanya dulu, di mana nanti alurnya adalah 1 pertanyaan langsung dijawab oleh Ibu Dwika dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya menginginkan ada 3 nama yang akan bertanya terlebih dahulu, tapi nanti saya persilakan 1 dulu bertanya, baru akan dijawab oleh Ibu Dwika begitu selanjutnya. Kami persilahkan siapa saja yang akan bertanya, boleh ditulis di chat, nanti saya akan tulis namanya saja, nanti saya akan sampaikan ke Ibu Dwikanya. Baik.
Mungkin kalau ada yang juga bisa sharing ya Bu Isti ya, bersama-sama. Nanti ada waktu sharingnya setelah pertanyaan-pertanyaan jawab, Bu. Baru ada sharing ya, bagi-bagi pengalaman dari orang-orang Iya. yang hadir malam hari ini. Monggo ada, silakan. Bu Isti. Ya. Bu Isti. Ya. Tadi di kolom chat ada pertanyaan. Sudah saya ada Bapak Yakub Nuriawan ya, begitu ya? Iya. Saya bacakan pertanyaannya Ibu. Silakan Bu. Mengenai masalah keprofesian, linearitas seberapa besar penilaiannya dan pengaruhnya terhadap penilaiannya. Jadi linearitas seberapa besar penilaian dan pengaruhnya terhadap penilaiannya itu sendiri. Seperti itu mungkin saya. Atau mungkin kalau Pak Yakub Nuryawannya hadir di sini boleh bersuara langsung mungkin. Iya. Mungkin tekanan yang saya baca kurang pas gitu ya, nggak kereng gitu ya. Monggo Pak Yakub, kalau memang hadir di sini langsung saja disampaikan secara lisan. Selamat malam. Mau malam. bertanya Iya, Pak. mengenai yang slide yang pertama tentang guru dari 4 poin utama yang disampaikan di slide tadi, materi yang disampaikan tentang masalah keprofesian. Ya. Ini adalah masalah yang sering terjadi. Ya. Seberapa besar ketika ada asesor datang ke sekolah menilai administrasi guru bahwa kelinearitasan dari satu sekolahan itu berpengaruhnya seberapa besar untuk menjaga akreditasi. Yang kedua, terus undang-undang guru dan dosen itu seberapa jauh menilainya tentang keprofesionalan pendidikan guru profesi seperti itu. Jadi ini 2 dalam 1 pertanyaan sebenarnya. Baik, Pak. Ya, terima Boleh kasih. saya jawab dulu ya, Bu Isti? Silakan Ibu, silakan. Baik, Pak Yakub, terkait dengan profesionalitas seorang guru ya Bapak. Tapi saya agak mungkin yang saya tangkap di sini asesor datang ke sekolah, kemudian kaitannya dengan akreditasi begitu ya Pak ya. Jadi yang saya maksud asesor di sini itu adalah sebenarnya asesor internal maksudnya Bapak, yang ditunjuk oleh kepala sekolah, didelegasikan katakan seperti itu untuk penilaian gurunya. Kalau yang Bapak maksud asesor yang datang ke sekolah ini sedikit berbeda kasus ya Pak ya. Asesor datang ke sekolah untuk akreditasi seperti itu. Jadi dari sisi keprofesionalan seorang guru, dari kompetensi guru itu sendiri ada 2 sebenarnya. Bagaimana guru menguasai, mohon maaf apakah agak terputus-putus? Bu Dede, suara saya? Lancar ya Bu. Agak putus-putus ya Bu. Iya, baik. Aduh ini jaringan. Baik. Untuk kompetensi profesional seorang guru itu sebenarnya ada 2 unsur yang dinilai, yaitu bagaimana guru menguasai materi, struktur dan konsep serta pola pikir. Satu lagi adalah mengembangkan keprofesian guru tersebut melalui tindakan yang reflektif gitu ya. Kalau dilihat, saya coba hubungkan dengan akreditasinya. Ini agak sedikit beda ya Bapak. Jadi kalau di PKG sendiri, keprofesionalan itu kan adalah salah satu unsurnya ya yang
dinilai dengan pengamatan terhadap bukti-bukti dari kemampuannya menuangkan ide-idenya ke dalam RPP-nya, misalnya setelah dikembangkan dari silabus, kemudian metode-metode pembelajaran yang dipergunakan, kemudian kemampuan guru juga untuk beradaptasi terhadap kondisi, kemampuannya untuk belajar gitu ya, terus belajar dengan kondisi yang seperti sekarang pastinya kemampuan teknologi itu memang sangat diperlukan. Tentunya pasti Pak, berpengaruh sekali, sangat linear antara keprofesionalan guru di dua sisi itu terhadap nilai PKG-nya, begitu. Begitu Pak Yusuf, Pak Yakub, maaf. Bagaimana Bapak Yakub? Sudah Bapak? Jadi, saya nangkep dapat poinnya, cuman hampir mirip dengan pertanyaan selanjutnya tuh. Misalnya gini. Bagaimana kalau misalnya, langsung kasusnya Pak? Saya disiplin ilmunya adalah pertanian, misalnya. Kemudian saya mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani untuk SMP. Itu kan jadi suatu catatan yang digarisbawahi oleh kepala sekolah yang seharusnya atau asesor yang nantinya akan datang ke sekolah untuk mengobservasi sebagaimana. Itu berapa nilai poin yang jadi min untuk penilaian kepala sekolah terhadap guru atau penilaian dinas terkait terhadap guru, karena itu memang banyak. Saya kebetulan sebenarnya baru di Bogor, Bu. Saya dari Bandung. Nah, di Bandung oke sami seueur nu gitu teh. Misalnya Abi tukang duren, tapi ngajar tinju gitu, Bu. Iya. Kan di dunia pendidikan ada, kita di cover di Undang-Undang 14 2015-2014 ya. Yeah. Tentang keprofesionalan. Nah, itu gimana Bu, sejauh mana dinilainya, dibatasinya? Karena ini tuh ada tapi asa kumaha gitu nyabunya. Yeah, misalnya gini. Sekarang di UPI ada PGSD misalnya. Nah, itu sudah pada ranahnya. Kemudian saya misalnya mengajar mata pelajaran yang bukan berdasarkan disiplin ilmu. Eta teh kumaha Bu berdasarkan track kita sebagai tenaga pendidik dan guru. Dan sekarang sertifikat pendidik dulu zaman saya tuh Akta 4, sekarang menjadi PPG, Pendidikan Profesi Guru. Itu seberapa jauh kredit poinnya terhadap penilaian guru? Terima kasih, Bu. Baik Pak, untuk ranah ini Pak ya, karena mungkin lebih kaitannya mungkin ke asesor akreditasi ya Pak ya. Kalau saya sendiri tidak punya pengalaman dengan kondisi seperti yang Bapak ada sekarang gitu. Jadi memang di kami setiap guru itu insya Allah linear dengan latar belakang pendidikannya begitu. Jadi saya harus berpikir Pak ya, apakah ada rasanya semuanya itu linear gitu, karena kebutuhan guru itu memang diperhitungkan dari kondisi kebutuhannya, kami ajukan ke pusat itu, jadi akan sangat linear gitu Pak. Jadi terus terang saya tidak bisa menjawab sejauh mana pengaruh kalau misalnya tadi Bapak dengan latar belakang pendidikan apa, kemudian mengajarnya apa, itu seperti itu. Mungkin Bapak pengawas gitu ya yang bisa memberikan jawaban gitu, karena kaitannya pasti dengan penilaian pada saat akreditasi. Berapa banyak yang linear gitu kan? Jadi nilainya mungkin nanti nggak bisa A gitu kalau di akreditasi sekolah. Ada sekian persen guru yang tidak. Tapi kalau dari keprofesionalnya mungkin saya kira harusnya ada hubungannya Pak, karena dengan
penilaian kompetensi guru di ranah profesionalnya itu kan harusnya penguasaan materi itu apakah cukup diukur dengan kemampuannya mengajar, mendeliti dan sebagainya? Apakah tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan? Saya lihat di indikatornya tidak tertera gitu loh Pak, tidak tertera sedetail itu, gitu Pak, yang bisa saya coba jawab. Kalau terkait dengan akreditasi mungkin Bapak pengawas yang bisa membantu nanti menjawab. Demikian Pak Yakub. Baik, terima kasih. Kemudian juga untuk Pak Yakub. Boleh saya berpindah ke penanya selanjutnya? Kalau Ibu Haryanti SPD MPD hadir, silakan langsung saja Bu. Karena kalau dibaca takutnya saya tanda bacanya kurang pintar memotong-motongnya, jadi kurang mantap nanti pertanyaannya. Ibu Haryanti. Saya boleh tanya? Ada Ibu Haryanti di sini? Halo Ibu Haryanti. Pertanyaannya adalah, karena sudah di chat lebih dahulu, izin bertanya Ibu, tapi agak menyimpang dari materi KP. Apakah salah satu syarat untuk KP, guru harus memiliki sertifikat pendidik? Begitu pertanyaannya. Iya. KP ini Bu Isi, istilahnya? Kenaikan pangkat Ibu. Oh, kenaikan pangkat. Ya. Sejauh yang saya pernah terlibat di dalam penilaian, kalau untuk guru di kami memang pertama dia untuk kenaikan pangkat itu tidak harus memiliki sertifikat pendidik, karena pasti dari pertama itu peluang yang diisi atau posisi yang diisi adalah sebagai guru. Kemudian nanti ada pengangkatan guru pertama gitu. Jadi kalau untuk sertifikat pendidiknya tidak menjadi keharusan di dalam proses kenaikan pangkatnya. Di institusi kami ya, Ibu. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Jadi sertifikat pendidik itu kaitannya untuk memperoleh sertifikasi guru gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Dwika, terima kasih Bu Haryanti, dan selanjutnya tadi ada Ibu Cucu ya? Ya. Ibu Cucu Sumarni, kami persilakan langsung Ibu. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SD Cimahpar, Bu. Wah, dekat dong Bu. Ya, mau bertanya Bu, tadi kan untuk tim asesornya itu yang pertama senior, minimal golongan 4 ya Bu ya? Sebenarnya tidak ada golongan 4, tidak ada. Senior. Paling tidak sama dengan yang akan dinilai. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ya. Untuk di masa pandemi ini Bu, kan biasanya kalau observasi waktu sebelum pandemi cukup catatan fakta, kemudian diobservasi di kelas ya Bu ya, lagi itunya actionnya ya. Nah sekarang untuk di masa pandemi ini kan harus asesor itu harus mahir dalam IT-nya gitu Bu. Sedangkan yang lebih muda itu malah lebih keilmuannya juga pada pandai ya Bu ya. Termasuk IT-nya juga sama. Apakah boleh gitu Bu, di bawah misalnya di bawah golongannya atau di bawah usianya dia menjadi asesor gitu, karena lebih ada guru saya lebih lincah, lebih pandai, lebih pokoknya sip lah pokoknya. Boleh nggak dijadiin tim asesor begitu Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba jawab dulu ya Bu ya, tapi menurut aturannya memang menurut undang-undangnya adalah siapa yang bisa melakukan penilaian itu adalah yang menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan pangkat yang dinilai gitu. Jadi memang tidak boleh Bu kalau dilihat dari situ, tidak boleh. Itu aturan ya Bu ya? Ya aturan. Kalau terkait teknologi mungkin ada pendampingan terhadap asesornya Bu, gitu. Terhadap guru yang menilai boleh didampingi oleh
Yang mahir. Yang mahir Oh, boleh iya. gitu dalam hal penggunaan teknologi gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana? Masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita ke bagian diskusi, Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, dengan oke. Pak Dengan Aceh. Pak Sri Suryana Temanggung. Oh, dari Pak Sri Suryana. Oke. Enggak Pak Sri. Yang pertama, Bu, saya mau bertanya untuk penyusunan pak itu PKG perlu dilampiri apa saja atau hanya sudah ditandatangani oleh pimpinan atau cukup itu lampiran-lampiran yang tadi ada beberapa instrumen itu dilampirkan juga atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila misalnya seorang guru pangkatnya lebih tinggi dari kepala sekolahnya, nah ini gimana cara memperoleh nilai PKG tersebut? Sementara itu dulu Bu, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Dari Temanggung Pak? Dari Temanggung, Jawa Tengah. Iya, baik. Salam kenal ya Pak. Baik, yang pertama untuk bukti-bukti dokumen yang harus menjadi lampiran dari kegiatan PKG ini, sejauh yang sudah saya alami adalah kita harus melampirkan semua Pak. Instrumennya itu, catatan fakta, jadi bukan hanya rekap dari nilai PKG-nya saja, misalnya dapat 9,5 atau 10 atau 29,75 di halaman terakhir, tapi seluruhnya. Dan termasuk catatan faktanya, termasuk juga administrasi pembelajaran yang dibuat oleh guru, Pak. Sementara untuk pengembangan diri, apakah melalui seminar, BIMTEK, kemudian diklat-diklat, baik berupa PIKI atau penulisan karya ilmiah atau penulisan ilmiah, itu juga dibuatkan laporannya dan dilampirkan semua. Lengkap, Pak. Begitu, Pak. Bagaimana Pak Sri? Sudah Bapak? Pertanyaan yang kedua tadi, kalau kepala sekolahnya lebih rendah golongannya. Iya. Tidak masalah Pak, karena untuk saya sendiri contohnya banyak teman-teman guru senior yang saya nilai itu bahkan sudah ada yang 4C, begitu Pak. Tapi posisinya karena saya sebagai kepala sekolah itu tetap dilihat sebagai kepala sekolahnya, bukan dari golongan pangkat atau ruangnya. Gitu. Ada yang kedua Bu, bagaimana yang ketiga bagaimana seorang guru apabila dia merangkap ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, sebagai wakil kepala itu. Nah, ini PKG-nya bagaimana itu? Apa tidak tebal sekali Bu? Jadi kalau untuk yang mendapatkan tugas tambahan misalnya sebagai wakil kepala sekolah itu berarti ada dua Pak, ada PKG, betul PKG-nya sebagai guru yang ada perhitungannya tersendiri nanti di akhir nilai PK-nya untuk perhitungan angka kreditnya, dan juga ada laporan penilaian kinerja sebagai wakil kepala sekolah dari kepala sekolah langsung. Dari pengalaman tidak terlalu juga ya Pak untuk PKG, kan hanya instrumen, kemudian catatan fakta itu ada sudah jelas berapa lembarnya. Kemudian untuk penilaian kinerja kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maafnya langsung disampaikan oleh kepala sekolah langsung, itu juga tidak seluruh buktinya lah Pak, yang pasti yang paling berkaitan dengan unsur-unsur tugas wakil kepala sekolah saja. Demikian Pak. Iya, terima kasih Bu Dwika. Satu lagi ya Bu sebelum kita ke bagian diskusi karena waktunya juga dekat banget ini, sudah mau
running Oh out ya, sudah jam tanpa pukul terasa. 9. Ya. Ini pertanyaan langsung saya bacakan ya Ibu ya dari Pak Acem. Bagi guru yang menjadi asesor, itu ditetapkan oleh Disdik atau hanya SK Kepsek? Adakah kriterianya selain golongan harus 4A? Mungkin bisa dijawab dengan singkat, padat, jelas gitu. Waktunya udah ngajak lari ini Bu. Baik, terima kasih Bu. Istri dari Pak siapa Pak, Bu? Bapak Acem Saleh. Acem, iya. Bapak, kalau kembali ke aturannya memang satu tadi pangkat ya paling rendah sama dengan jabatan yang akan dinilai, kemudian memiliki sertifikat pendidik, ternyata di sini harus, kemudian memahami PKG, dan ini sebenarnya tadi diutamakan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan PKG. Nah, kalau di kami SK-nya memang dikeluarkan langsung oleh kepala sekolah. Karena tugas penilaian kinerja guru itu adalah sebenarnya tugas kepala sekolah. Jadi tidak berkaitan dengan dinas pendidikan. Jadi ketika jumlah gurunya banyak, kepala sekolah pastinya akan kewalahan dengan waktu mengamati 80 misal katakan, sehingga perlu didelegasikan kepada guru-guru melalui SK kepala sekolah saja Pak Acem. Demikian Pak. Terima kasih. Sekarang dianggap sudah selesai ya. Ada Risti. Bu Meti ya. Ini untuk para peserta, untuk materi sudah bisa diakses ya. Sudah di-share ya di materi ngopi 12. Silakan bisa diunduh di http ya bit.ly materi ngopi 12. Ya begitu Bu Isti. Iya, terima kasih Bu Dede untuk mengingatkan sekaligus presensinya ya. Iya, presensinya sudah Kalian selain ngunduh materi, ngunduh ngisi presensi juga ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi ngobrol sedikit yuk. Ada waktu sekitar mungkin 5-10 menit. Silakan, mungkin ada sharing pengalaman yang bisa dibagikan kepada kami semua sehingga pada saatnya ketika PKG kami tahu, oh iya dulu ada yang begini, oh ternyata solusinya begitu ya. Monggo silakan yang hadir di tempat ini. Ada yang dari Pati tadi saya lihat, jauh banget itu. Kalau naik kereta, naik bis itu berjam-jam. Luar biasa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Saya Acem Saleh yang barusan dipesan Bu. Iya baik Pak. Pak Acem. Ini Bu, ada pertanyaan yang kedua. Untuk kondisi pandemi, bagaimana Bu untuk penyusunan PTK? Karena kan untuk PTK itu kita yang jadi objeknya itu kan peserta didik Bu ya. Nah sekarang itu apakah teknisnya harus dirubah secara daring gitu ya? Atau misalkan ada cara khusus? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sambil sekilas sebentar saya melihat ini apakah penilaiannya ini, sebelum menjawab pertanyaan Pak Acem kembali, ini ada beberapa yang bertanya apakah penggunaan aplikasi PKG-nya ini yang kalau di kami masih menggunakan aplikasi yang lama, artinya belum ada penilaian dari orang tua, peserta didik, rekan guru sejawat, ataupun misalnya Dudi bagi guru produktif, itu belum kita lakukan memang Bapak. Rencananya secara resmi belum kami pakai, tapi untuk kepala sekolah tahun 2020 ini sudah dipakai. Jadi penilaian PPKS oleh pengawas dinas provinsi untuk guru untuk kepala sekolah SMK itu kemarin penilaian yang 360 derajat dari berbagai aspek itu sudah dilakukan, tapi untuk yang kami sekolah belum kami pergunakan. Terus terkait dengan penyusunan PTK bagaimana ya dengan kondisi sekarang? Saya kira ya harus disesuaikan Pak. Jadi
secara daring pun sebenarnya kan itu bisa kita lakukan. Pada siklus 1 menggunakan metode apa seperti itu, atau siklus 1 belum menggunakan apa-apa, di siklus 2 Bapak mengubah metode pembelajaran atau prosesnya disesuaikan dengan tema yang Bapak ambil gitu di dalam, itu bisa disesuaikan dengan pembelajaran daringnya, Pak. Saya kira. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena saya lihat ada dari beberapa guru di kami itu tetap menggunakan tetap melaksanakan PTK dengan kelas-kelas daring ini, kelas daring maupun kelas virtual. Tetap bisa dilaksanakan. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Bu Dwika, terima kasih Pak Acem. Ayo sharingnya, kita punya waktu 3 menit lagi. Sebelum ditutup oleh closing statement dari Ibu Dwika. Kami persilahkan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini, bermalam minggu dan mendapatkan ilmu baru. Jadi jawaban Bu, sama sudah benar ya. nih. Kalau boleh nanti bisa melalui jalur mana ya? Bisa saya share kok Bu, buku pedoman PKG dan PKB dan PKG yang saya miliki. Apakah ada saran dibentuk grup WA? Tadi saya baca juga di sini. Atau melalui untuk grup WA Ibu Punten, bagi khusus anggota IGI Kota Bogor itu sudah ada. Oh, sudah ada. Ada grup Telegram juga. Oh iya. Nah, saya yang terlambat ya kayaknya ya, Bu. Iya, sudah ada. Grup IGI Kota Bogor, grup Telegram, di IG, di FB juga sudah ada. Oh iya. Bisa. Jadi nanti monggo akan saya share buku pedoman PKG dan PKB yang saya miliki. Ya, jadi ada yang rindu tadi di sana, Bu. Ada yang PKG, pedoman PKG, PKB terjawab sudah, langsung tarik nafas lega itu ya. Terima kasih juga Ibu untuk ingin berbagi dengan kami semua yang hadir malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, ada yang mau sharing nih? Assalamualaikum. Boleh Pak Bambang ya, mau sharing ya, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin Bu Dwika Rianda. Saya Bambang dari SMK 4 Kota Bogor, Ibu. Pak Bambang Nur Cahyo. Iya Bu. Monggo. Berkaitan dengan penilaian guru di akhir tahun 2020 ini Bu. Iya. Banyak sekali yang kemudian nilai berlaku itu sangat rendah begitu ya Bu. Karena memang informasi yang kita terima dari aplikasi ya Bu ya, misalnya dari review 360 dan lain sebagainya. Artinya kita tidak bisa melakukan banding berkaitan dengan nilai yang kita dapat, karena itu betul-betul menurut saya pribadi itu faktor apa namanya ya, faktor hati si penilai. Jadi mungkin agak tinggi subjektivitasnya begitu Ibu. Dan ini tentu akan merugikan bagi para guru yang kemudian ingin melakukan proses pengembangan karir ke depan, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Ibu ada pengalaman misalnya kalau kondisi seperti ini yang semua berbau aplikasi, gitu Ibu, proses bandingnya seperti apa, kemudian supaya penilaian yang kita dapat itu bisa lebih objektif gitu Bu. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin seperti itu ingin saya dapat pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik. Saya kira ini yang udah terkait dengan penilaian dari eksternal ya Pak ya, bukan hanya dari asesor, yaitu ada penilaian 360 itu dari orang tua, siswa, rekan sejawat juga. Kalau Bapak adalah guru produktif maka dari perwakilan satu Dudi gitu. Dan ini memang kita sharekan kan melalui Google Form ya, kalau nggak salah. Karena saya juga memang sangat apa ya, ada betul kalau yang Bapak sampaikan mungkin
jadi kurang objektif gitu ya Pak ya. Ya tergantung seberapa dekat gitu barangkali, bukan dekat, seberapa mengenal gitu ya. Kalau murid mungkin ya pasti mengenal gitu. Tapi kalau orang tua kadang kan tidak mengenal person per person ya terhadap gurunya. Nah, punten karena kami memang belum menggunakan ini Pak, tapi saran saya mungkin kan pada akhir sebelum ditandatangani PKG ini kan ada pertemuan antara asesor dengan asesinya untuk kemudian menandatangani secara bersama-sama. Sehingga kalau ada keberatan mungkin bisa dikomunikasikan dengan asesornya seperti itu Pak. Punten belum pernah belum menggunakan sehingga jadi belum bisa berbagi. Tapi kalau saya dinilai oleh kepala sekolah kemarin memang sudah menggunakan aplikasi ini Pak. Jadi pengawas ya yang menyebarkan atau tentunya dengan saya sebagai asesinya mencarikan respondennya, katakan seperti itu. Respondennya ini yang mesti dicari atau kan kita tidak tahu ya Pak ya, yang Bapak orang tua A, B, C ini seperti ini. Mungkin harus ada tips dan pemilihannya, barangkali mungkin wali kelas nanti bisa bantuan kalau ke ortu. Kalau ke siswa kan pastinya mengenal Bapak baik gitu. Kalau orang tua mungkin bisa dengan bantuan wali kelas mencarikan responden yang kira-kira akan memberikan apresiasi baik gitu. karena sudah cukup mengenal gitu Pak. Barangkali Pak seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Dwika. Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu kita udah berlari kencang gitu, walaupun sepertinya kita masih ingin duduk di sini bareng-bareng gitu, mendapatkan ilmu baru, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu juga menambah knowledge kita sendiri. Oh iya gitu ya, yang tadi salah ngejawab sudah terjawab semua. Tadi di kuisis banyak sekali saya melakukan kesalahan, tapi mendengar paparan dan tanya jawab dengan teman-teman di sini yang hadir, akhirnya saya tahu oh itu benar, itu begini dan begitu. Baiklah, karena kita sudah sampai penghujung acara, mungkin dari Ibu Dwika ada closing statement untuk bincang-bincang kita, ngopi kita malam hari ini. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Isti, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Sharing yang saya berikan mungkin di tempat Bapak Ibu bisa lebih baik sehingga kita bisa lanjutkan sharingnya atau diskusinya di grup nanti. Ini praktik-praktik yang mudah-mudahan baik yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau inspirasi tentunya ya buat Bapak Ibu yang akan menjadi penilai ataupun Bapak Ibu yang dinilai untuk bisa mempersiapkan lebih baik. Saya pastikan kita bisa diskusi lebih lanjut Bu Isti di saluran yang lain mungkin melalui grup. Demikian terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Mohon maaf jika tidak dapat memberikan jawaban yang seperti Bapak dan Ibu harapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu hebat yang hadir pada malam hari ini dengan kalimat penutup dari Ibu Dwika, maka saya Isti selaku moderator juga akan mengembalikan acara ini kepada host, tapi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata dan ucapan dalam memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Kami persilakan kembali kepada Ibu Dede sebagai host. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Isti yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dwika Riandari yang sudah memberikan materi, banyak sekali pengetahuan yang baru mungkin ya kita dapatkan.
terima kasih juga kepada Ibu Hajah Arni dari Dinas Pendidikan yang sudah mewakili Bapak Kadis. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir pada acara malam hari ini dari awal sampai akhir ya. Sepertinya masih banyak yang ingin didiskusikan, tapi karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa mengangkat materi ini lagi atau materi-materi yang lain yang bisa lebih menarik ya. Kemudian saya informasikan juga sedikit bagi yang ingin bergabung dengan grup WA atau Telegram IG Kota Bogor, silakan bisa Bapak Ibu follow dulu IG-nya, nanti di sana banyak sekali informasi cara bergabung dengan grupnya. Bisa juga di follow Facebook-nya, juga ada IG Kota Bogor ya. Itu informasi saja, tadi beberapa ada yang japri bagaimana cara bergabung di grup WA atau di grup Telegram. Demikian Bapak Ibu guru semuanya, kita tutup saja kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sebelum kalau masih kita nyalakan dulu, kasih dulu ya. Mohon kita nyalakan dulu videonya untuk sesi berfoto ya. Ya, foto bersama. Dan saya ingin tadi menanyakan kembali Bu Dwika tadi yang pemenang. Oh iya benar. Boleh dicatat nomor HP-nya, nanti saya kirim pulsa. Ya, dan boleh juga dicatat, nanti tolong jatuh ke panitia. Panitia ya. Ini Ibu Rika Sri Agustina bukan Mbak? Ya, Ibu. Iya. Oke, nanti ada Tumblr dari Ibu dan ada special gift dari sebagai pemandu. Iya. Mohon Bapak Ibu dinyalakan dulu videonya. Dinyalakan dulu kameranya ya Bu ya. Iya. Ibu Sri Dewi. Oke, kita mulai. Mana dokter? 1, 2, 3. Satu lagi. Ibu Aneta, Bu Nur Cahyati, Bu Rini, Ibu Handari, Bu Amalia. Oke, kita langsung saja deh. 1, 2, 3. Oke, dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan. Gimana sih deh, pengen digedein, kok nggak bisa-bisa. Pengen digedein. Ke-12, insya Allah ngopi yang ke-13 akan kita lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bu Dede. Baik, terima kasih Bu. Ini ada Mbak Niken. Bu Meti, terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya juga bisa ikut ngopi bareng ya di sini. Kita sharing, berbagi ilmu, insya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Haji Arni, kemudian Ibu Dwika, juga Ibu Isti, Ibu Meti selaku Ketua IG Kota Bogor, juga Dewan Pengurus ya di sini yang hadir pada malam hari ini. Saya juga melihat ada Ibu Hajah Cucu Sumarni dari Cimampar ya Bu Hajah. Selamat malam Bu Hajah ya. Ya, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami.
Iya, Di sini banyak sami-sami, sekali, Neng. ya, banyak sekali teman-teman saya juga yang ikut bergabung. Kita tutup kegiatan malam hari ini ya. Saya Ibu Dede Mulyana dari SDN Gunung Batu 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.